Kabar sukacita yang saya dapat, saudara-saudara, ketika saya lagi scroll di TikTok, saya mendapatkan sebuah video TikTok dari Bang Pendi, dikatakan mualaf di pedalaman mentawai semakin banyak yang kembali kepada Kristus, saudara-saudara. Dan di video yang satu, di video TikTok itu, saudara-saudara, dia beri judul seperti ini. Ya, kalau saudara lihat video ini, sayang tidak terlihat. Saya coba tunjukkan saudara. Kalau saudara lihat ini judulnya adalah, ya saya berharap saudara bisa baca dari samping. Tempat mualaf ini sudah terbengkalai di Mentawai ya. Ini adalah video daripada Bang Pendi, seorang yang luar biasa. Nah, dia menyampaikan sekali lagi bahwa dalam video TikToknya dia mengatakan mualaf di pedalaman Mentawai semakin banyak yang kembali pada Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya senang mendengar berita ini. Berita yang memberikan kami seperti perasaan senang dan sukacita. Nah, sekali lagi kenapa kami bersukacita? Karena ketika saya membaca ini atau melihat video ini, saya jadi teringat akan firman Tuhan. Mengapa orang Kristen bersukacita kalau ada orang-orang yang kembali ke jalan Tuhan Yesus? Ya, karena ini yang menjadi dasar kami bahwa orang Kristen senang dan bersukacita. Kenapa bersukacita? Saya coba baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas ya, pasal 15. Lukas pasal 15. Tapi saya mau bahas di Lukas pasal 15 ini di beberapa ayat saja mengenai orang-orang yang akhirnya kembali pada Tuhan Yesus. Ya, dalam cerita Lukas pasal 15 ini, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa satu itu berharga, satu domba itu berharga. Itu sebabnya sang pemilik akan meninggalkan 99 ekor hanya untuk menemukan yang satu. Ya, di video saya kemarin ada orang mengatakan, ya sudahlah, hanya sekedar Dr. Lee saja atau siapapun gitu, tidak ada pengaruhnya. Mungkin betul ya, sebab sekali lagi Dr. Lee punya hak untuk berpindah ke agama apapun, keyakinan apapun. Tetapi kalau saya lihat Mentawai ini, mereka pulang kembali pada Tuhan Yesus. Ini menurut apa yang saya lihat di video Bang Pendi ini, tadi dikatakan bahwa Tuhan senang. Itu sebabnya digambarkan bahwa 99 dia tinggalkan hanya untuk cari satu orang. Jadi bagi Yesus, mungkin bagi sejumlah orang mengatakan, kenapa sih orang Kristen harus ribut, orang berpindah keyakinan? No, kita tidak berribut dengan perpindahan seorang kepada agama tertentu. Tetapi saya melihat dari sisi mana kita melihat. Saya melihat dari sisi firman Tuhan, kedua dari sisi hatinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalau ada satu saja pulang, saya tidak tahu berapa banyak saudara-saudara kita yang di Mentawai kembali pada Yesus. Tetapi saya mau kasih tahu kita bahwa dari ayat tadi, bahwa Lukas pasal 15, saya mau katakan begini, satu saja pulang itu sesuatu yang luar biasa bagi kekristenan, bagi Tuhan Yesus maksud saya. Tuhan Yesus senang sekali kalau ada orang yang kembali kepada jalan Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam Lukas pasal 15, dia memberikan beberapa contoh di dalam Lukas pasal 15. Perumpamaan domba yang hilang, lalu dia lanjutkan dengan perumpamaan tentang dirham yang hilang, lalu perumpamaan tentang anak yang hilang. Semua itu bicara tentang kembalinya orang-orang kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara
baca baik-baik bahwa yang ke ayat ke-5 dari Lukas 15 mengatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Saudara-saudara, sang tuan pemilik domba itu ketika dia menemukan domba yang hilang, dia karena begitu senangnya, Alkitab mengatakan dalam perumpamaan ini, dia menaruh dombanya itu yang satu itu di atas pundaknya. Dan itu sebagai gambaran sukacita. Dalam ayat 5 dikatakan, dia taruh di bahunya dengan gembira. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sedang mau bicara ini bahwa orang percaya, apalagi Tuhan Yesus, itu senang ketika ada orang-orang yang kembali ke jalan kebenaran dan hidup, yaitu jalan Tuhan Yesus. Nah, yang berikut saya mau sampaikan kepada kita sekalian, karena kita punya waktu yang terbatas. Ayat 6 dari Lukas pasal 15, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi, saudara-saudara dengar baik-baik, pemilihan keyakinan saya selalu bilang itu hak setiap orang. Tetapi Yesus juga punya kerinduan. Tuhan Yesus punya kerinduan supaya kalau bisa domba-domba yang hilang itu kembali kepadanya. Jadi kalau saudara-saudara lihat di Mentawai, orang-orang kembali, dikatakan dalam perumpamaan ini, sang tuan pemilik domba itu memanggil tetangga-tetangganya dan bersukacita, senang luar biasa, sebab katanya dombaku yang hilang telah kutemukan. Sebenarnya kalau secara akal 99 ekor masih ada di tangannya. Sebenarnya satu hilang itu bagi saya tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Kalau ada satu orang Kristen pindah ke sebuah keyakinan, sebenarnya juga tidak ada pengaruh. Tapi ini bukan bicara pengaruh atau tidak. Ini bicara tentang kasih Bapa, kasih Tuhan. Jangankan 5 orang, jangankan 2 orang, jangankan 10 orang, satu saja bagi Tuhan ketika itu terhilang, itu membuat hati Tuhan Yesus sedih. Namun sebaliknya, ketika domba itu pulang, itu membuat hati Tuhan Yesus sangat bersukacita. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudara, yang terakhir di dalam ayat yang ke-7 dari Lukas pasal 15 tentang domba yang hilang ini, yang ditemukan kembali, ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Jadi, sekali lagi, ini bukan bicara tentang ekstrimnya agama tertentu, misalnya agama Kristen, bahwa ada orang yang kembali pada Tuhan Yesus. Tidak, ini kebenaran firman Tuhan. Ini hati Tuhan. Dan hati Tuhan mengatakan kalau ada orang kembali pada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu, sekali lagi di Mentawai ini, di tempat Bang Pendi ini tunjukkan videonya ini, berapa yang kembali. Tetapi ya taruhlah ada 3 saja yang kembali atau 5 saja yang kembali. Alkitab mengatakan satu saja, sorga bersorak-sorai. Nah, apalagi kalau ada 5-10 orang yang kembali pada Tuhan, maka dikatakan bahwa surga bersukacita. Saya baca ayat 7 sekali lagi. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara-saudara, saya senang. Saya membuat video ini bukan sebuah video tandingan, tapi sebuah video yang menggenapi tergenapinya firman Tuhan bahwa Bapa di sorga, Tuhan Yesus tidak pernah membuang orang-orangnya atau anak-anaknya. Kalaupun dia pergi meninggalkan Yesus, tapi kalau dia pulang, Bapa itu bersuka cita. Sampai-sampai tadi digambarkan Alkitab bahwa domba yang hilang itu ditaruh di atas pundaknya. Sebuah sukacita yang luar biasa. Sekali lagi saya baca untuk saudara, atau saya bikin statement ini. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik dari ayat 7 dan Lukas pasal 15 ayat 7 itu. Aku berkata padamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga
karena ada satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau benar berita yang di Mentawai ini atau di tempat videonya Bang Pedi ini benar, dengar baik-baik, jangankan satu yang kembali. Atau maksudnya jangankan 10 yang kembali, satu kembali, surga bersorak-sorai. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. God bless you. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, teruslah dengan Yesus.